فقد افترى إثما عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan mempelajari, memurojahi bersama berkaitan tentang fikih salat malam, wabil khusus salat tarawih. Sebenarnya salat malam itu sendiri atau salat tarawih hukumnya sama seperti salat qiyamul lail. Yang berbeda hanya beberapa poin tertentu saja. Seperti salat tarawih disunahkan berjamaah bersama imam, ya. Sedangkan qiyamul lail di luar Ramadan, ya, itu dikerjakan sendiri, boleh sesekali berjamaah, namun lebih afdal sendiri dan dikerjakan di rumah. Dan beberapa hukum lain yang berbeda. Insyaallah lebih banyak kita berbicara tentang qiyamul lail itu sendiri. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan tentang salat tarawih, salat tarawih adalah istilah khusus salat malam yang dikerjakan di bulan Ramadan, yang dia juga termasuk qiyamul lail. Jadi salat tarawih adalah qiyamul lail, hanya saja qiyamul lail yang dikerjakan di bulan Ramadan ada istilah nama lain, yaitu salat tarawih. Sedangkan di luar Ramadan tidak disebut tarawih, tapi disebut qiyamul lail, tahajud, ya, salat malam dan lain sebagainya. Tarawih sendiri asal katanya dari rohah, tarwih. Tarawih jamak dari tarwih, yaitu merehatkan diri, mengistirahatkan diri. Sebutkan kenapa tarawih disebut salat yang penuh dengan istirahat, karena Rasulullah SAW dan para sahabatnya di saat salat tarawih, beliau di sela-sela setiap 2 rakaat atau 4 rakaat duduk, kemudian istirahat dalam waktu yang cukup bagi beliau. Kemudian setelah istirahat beliau melanjutkan salatnya. Ini makna atau definisi salat tarawih. Adapun qiyamul lail, qiyam artinya berdiri, al-lail artinya malam. Qiyamul lail artinya berdiri di malam hari. Maksudnya salat, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari sebagai sunnah, ya, hukum yang dianjurkan, tidak wajib selain salat 5 waktu. Disebut qiyamul lail karena pada dasarnya orang salat berdiri. Salat fardu diwajibkan berdiri sebagai rukun. Adapun salat sunnah diperbolehkan kadang-kadang seseorang duduk sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW. Hanya saja orang yang salatnya duduk mendapatkan pahala setengah dari orang yang salatnya berdiri. Nabi SAW pernah, ya, salat malam, takbir, setelah takbiratul ihram beliau duduk, ya, membaca ayat yang panjang, surat yang panjang, ya. Setelah sisa bacaan surat beliau, sisa kurang lebih 50 ayat, beliau bangun, ya, sisa berapa ayat, beliau bangun berdiri untuk melanjutkan rukuk dan sujudnya dengan sempurna. Jadi saat membaca beliau istirahat duduk, ya.
Jadi meskipun sholatnya dikerjakan dengan duduk, tapi tetap disebut dengan qiyamul lail, qiyam yang artinya berdiri. Nah ini perlu diperhatikan bahwa kenapa sholat sunnah dibolehkan duduk. Karena banyak di antara sholat-sholat sunnah yang dianjurkan dipanjangkan. Di antaranya adalah sholat malam. Dianjurkan dipanjangkan. Kalau sholat fardu, dianjurkan untuk diringankan karena melihat kondisi jamaahnya. Barangkali ada yang sakit, ada yang tua, ada yang punya hajat, sibuk. Jadi setelah sholat fardu sudah mulai kerja lagi, misalnya sudah masuk pasar lagi atau kantor lagi, masuk ladang lagi, sehingga disunahkan diringankan sholat fardu secara umum. Sama seperti sholat sunnah rawatib, ya juga disunahkan ringan. Kurang pas kalau sholat sunnah rawatib dipanjangkan. Karena emang waktunya sedikit antara azan dengan iqamah, sehingga diringankan sholat sunnahnya. Bahkan sampai pernah diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW sholat sunnah, atau oleh sahabat yang lain, beliau sholat sunnah qobliyah fajar kalau tidak salah. Saking cepatnya Aisyah ragu Nabi baca Al-Fatihah atau tidak, saking ringkasnya. Namun jelas beliau sholatnya tetap dengan khusyuk, tetap dengan tumakninah, dan minimalnya yang dibaca Al-Fatihah pasti dibaca. Walaupun surat yang lain setelah Al-Fatihah tidak wajib dibaca, tapi surat Al-Fatihah rukun dari sholat, sehingga pasti dibaca. Aisyah mengatakan sholat itu beliau ragu membaca Al-Fatihah atau tidak, ungkapan saja kepada sholat Nabi SAW yang begitu ringkas, begitu ringan, khususnya sholat sunnah rawatib. Adapun sholat malam, qiyamul lail, dan termasuk di makna qiyamul lail adalah sholat tarawih, dianjurkan dipanjangkan, disunnahkan dipanjangkan. Subhanallah, beberapa masjid di Indonesia ada yang sampai khatam, ya. Dan memang para ulama banyak menyebutkan dianjurkan dalam sholat tarawih khatam 1 kali dalam 1 Ramadan. Karena memang Al-Quran turun di bulan Ramadan ini. Ramadan syahrul Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Ramadan adalah bulan yang Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Ada 2 makna turunnya Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Makna yang pertama, Al-Quran turun secara lengkap, 1 paket, ya, 30 juz, 6.000 ayat sekian, dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, ke rumah Allah yang disebut dengan Baitul Izzah, di langit dunia atau langit lapisan pertama, ya. Makna yang kedua, Al-Quran turun juga di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar juga turun ayat pertama dari Al-Quran, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat pertama turun di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar ketika Nabi SAW sedang bertadabbur, beribadah di Gua Hira, ya. Jadi Al-Quran turun di bulan Ramadan dengan 2 makna. Makna yang pertama, turun jumlah wahidah, 1 paket dari Lauhil Mahfuz lengkap ke Baitul Izzah, itu turunnya di malam Lailatul Qadar. Atau makna yang kedua, turunnya 5 ayat pertama kali ayat Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar dari langit dunia atau dari Baitul Izzah ke Nabi SAW, yaitu 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya, ya. Nah, setelah itulah Al-Quran turun berangsur-angsur di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Sehingga wajar kalau seseorang ketika sholat malam, khususnya dalam Ramadan ini ada sholat tarawih, dipanjangkan. Tidak perlu mengeluh, ya, tidak perlu mengeluh. Karena sholat sunnah, kalau misalnya mau tidak kuat, bisa duduk, boleh. Meskipun dia aslinya mampu. Kalau sholat fardu mampu, hanya capek saja, tidak boleh sembarangan dia duduk, harus dipaksakan sholat fardu.
Kecuali kalau imamnya sudah terlanjur panjang, karena tadi sholat fardu sunnahnya diringkas, sederhana. Jangan terlalu panjang karena banyak orang punya hajat, sakit dan lain sebagainya, orang tua, ibu-ibu bawa anak. Kalau sholat fardunya kepanjangan, boleh seseorang keluar dari sholat fardu kemudian keluar dari jamaah kemudian sholat sendirian. Kalau misalnya dia memang punya kesibukan, punya uzur, seperti yang dilakukan oleh salah seorang sahabat yang menjadi makmumnya Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Muadz bin Jabal baca surat Al-Baqarah kalau tidak salah atau surat panjang lainnya di waktu sholat Isya. Padahal beliau sudah sholat bersama Nabi SAW di Masjid Nabawi. Setelah sholat Isya di Masjid Nabawi, beliau pulang ke kampungnya mengimami di Masjid Bani Salimah atau yang sekarang disebut dengan Masjid Al-Qiblatain. Sholat Isya yang panjang. Makmumnya salah satu ada yang ngeluh, keluar dari jamaah kemudian sholat sendiri. Karena kepanjangan, Muadz marah kepada si jamaah ini. Yang dimarahi si jamaah ini tidak terima karena beliau merasa saya tidak salah, yang salah Muadz karena sholatnya kepanjangan. Sholatnya kepanjangan, maka si jamaah tadi langsung menghampiri Rasulullah SAW di lain waktu, kemudian bercerita malah Nabi SAW memarahi Muadz bin Jabal dengan mengatakan, afattanun anta ya Muadz, kamu mau bikin fitnah wahai Muadz. Lalu Nabi SAW sampaikan, kalau kamu sholat mengimami jamaah, khususnya sholat fardu, maka ringankan. Nabi contohkan baca surat Al-Lail, baca surat Al-A'la, baca surat Al-Infitar, atau surat-surat dalam juz amma yang pendek-pendek. Atau kalau mau surat yang lain tapi dipotong, jangan dipanjangkan. Kalau sholat fardu punya uzur boleh keluar, ya, ketika dia tidak mampu, tapi tidak boleh duduk selama dia masih mampu. Kalau sholat fardu, tapi sholat sunnah, meskipun dia mampu, ya meskipun dia mampu, dia kuat, bahkan mungkin nggak capek, tapi karena pengen nyantai saja, saya pengen duduk, boleh, nggak batal sholatnya, sah sholatnya. Hanya saja apa? Pahalanya nisfu ajril qaim, setengah dari pahala orang yang sholatnya berdiri. Sehingga tadi kalau kita dapati ada seorang imam yang memanjangkan bacaannya, tidak perlu mengeluh, silahkan bisa duduk. Kalau ada imam yang memanjangkan bacaannya, ini sholat sunnah, tidak perlu marah, ya. Kalau misalnya ada yang punya hajat setelah sholat tarawih, silahkan sholat sendirian. Apalagi sholat tarawih dahulu Nabi SAW, kita sebutkan sejarah sholat tarawih. Nabi SAW di malam pertama Ramadan, beliau keluar dari rumahnya menuju masjid untuk mengimami. Awalnya yang datang sholat tarawih bersama Rasulullah, qiyamul lail yang setelah Isya itu, yang datang tidak banyak. Hari kedua beliau berangkat lagi dari rumah ke masjid, sholat Isya, kemudian sholat tarawih berjamaah dengan kaum muslimin. Tambah banyak sahabat yang datang. Sampai di hari yang ketiga begitu banyak, Nabi lihat, mungkin beliau lihat dari jendela atau dari mana, disebutkan di hari ketiga ini atau di hari keempat. Jadi dalam riwayat memang ada keraguan dari perawi. Hari ketiga atau hari keempat, beliau nggak keluar dari rumah, nggak berangkat ke masjid untuk mengimami sholat. Ya, karena beliau melihat begitu banyak yang masuk, yang berangkat ke masjid untuk ikut sholat tarawih. Jadi kalau misalnya beliau nggak berangkat di hari keempat, berarti hari ketiganya masih berangkat. Kalau misalnya beliau nggak berangkatnya di hari ketiga, berarti cukup 2 hari pertama di Ramadan saja. Dan seterusnya beliau tidak berangkat. Ketika ditanya Nabi SAW, kenapa engkau tidak ngimami lagi? Ya, Nabi katakan, demi Allah, aku ngelihat kalian hadir di masjid, hanya saja saya tidak berangkat untuk sholat tarawih. Khawatir kalian mengira bahwasanya ini wajib, atau khawatir Allah wajibkan bagi kalian sholat tarawih selain sholat 5 waktu. Bayangkan kalau seandainya sholat tarawih diwajibkan, repot, ya. Sehingga dari sisi sayangnya Rasulullah SAW, ini bentuk rahmatnya beliau kepada umatnya dengan cara biarkan sunnah saja. Nabi contohkan berangkat sholat tarawih, Nabi contohkan juga tidak melaksanakan sholat tarawih agar umatnya tahu, oh ini ternyata tidak wajib. Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak mewajibkan bagi umatnya. Ya. Barulah
di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di saat bulan Ramadan di masa khilafahnya beliau masuk masjid kemudian melihat orang-orang sholat sendiri-sendiri dengan bacaannya sendiri-sendiri di masjid, sholatnya di masjid, tarawihnya atau qiyamul lailnya, tapi sholatnya sendiri-sendiri. Sehingga ada yang lagi baca Al-Fatihah, ada yang lagi baca surat Al-Baqarah, ada yang lagi baca. Beliau ngelihatnya kayaknya kurang rapih. Sehingga beliau dengan keputusan beliau untuk mengembalikan sholat tarawih dikerjakan secara berjamaah di masjid. Maka dikerjakanlah sholat jamaah tarawih pertama kali di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, setelah sebelumnya dicontohkan oleh Nabi kemudian terputus. Lalu seringkali ini ucapan Umar yang dijadikan permasalahan. Umar mengatakan setelah di zaman Umar orang-orang mulai rapi lagi sholat tarawih berjamaah, Umar mengatakan nikmatil bid'atu hazihi, sebaik-baik bid'ah inilah sebaik-baik bid'ah. Nah, ini sebagian orang memahami bahwa bid'ah itu tidak semuanya buruk, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah. Sehingga mereka berdalil seakan-akan mengingkari ucapan Nabi yang mengatakan semua bid'ah adalah sesat, diingkari dengan ucapannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Padahal secara kelas ya berbeda. Ya, Nabi SAW dengan Umar. Bahkan banyak di antara para sahabat yang tidak suka ketika mereka mengajarkan hadis Nabi SAW, mengajarkan ayat Allah, tapi mereka yang diajarkan menjawab dengan ucapan Umar, ucapan Abu Bakar, ucapan Fulan. Kurang pantas atau kurang beradab. Itu poin yang pertama. Ya, poin yang kedua, istilah bid'ah yang disebut oleh Umar bukan bid'ah secara syar'i. Bid'ah secara syar'i yang disebut dengan dolalah adalah bid'ah yang benar-benar tidak ada contohnya sama sekali di zaman Rasulullah SAW. Itu yang disebut oleh Rasulullah bid'ah dolalah atau sesat. Itu yang disebut oleh Rasulullah SAW. Bid'ah adalah perbuatan dalam agama baru, tidak pernah ada contohnya satu kali pun di zaman Rasulullah SAW. Dalam urusan ibadah, ya, secara umum seperti itu definisi bid'ah. Sedangkan ketika Umar mengistilahkan tarawih berjamaah di zaman beliau dengan kata-kata nikmatil bid'atu hadhihi, ini adalah sebaik-baik bid'ah. Ini bukan bid'ah yang murni bid'ah, tidak ada contohnya di zaman Rasulullah. Ada contohnya di zaman Rasulullah SAW. Hanya saja sempat terputus. Sehingga tidak pantas ucapan Umar ini dijadikan dalih bahwa ada bid'ah yang baik. Ya. Dan harus kita yakini sebagaimana sabda Nabi SAW, semua bid'ah kalau sah dikatakan bid'ah secara syar'i maka pasti buruk dan pasti tidak baik. Ya. Kalau misalnya ada yang baik, berarti mungkin itu masih bisa dikatakan bukan bid'ah. Masih ada celah disebut bukan bid'ah. Tapi kalau sudah disebut bid'ah, maka sudah seharusnya sebagaimana diucapkan oleh Nabi itu tidak baik atau dhalalah, sesat. Sedangkan tarawih berjamaah murni bukan bid'ah, bahkan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menganggap bid'ah karena ini sesuatu yang baru, sudah lama hilang. Sudah lama hilang, kemudian muncul lagi baru. Padahal bukan murni baru, tapi memang sudah pernah dicontohkan oleh Nabi SAW selama 1 atau 2 hari atau 3 hari pertama Rasulullah SAW melaksanakan salat tarawih berjamaah, kemudian beliau memutus berjamaah, membiarkan para sahabat salat sendiri-sendiri. Ya. Nah, ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah sedikit tentang pendahuluan. Kita sebutkan beberapa fadilah keutamaan sholat malam. Yang pertama,
dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah ayat 16, Az-Zariyat ayat 17 dan juga Al-Furqan ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam As-Sajdah 16 menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang beriman. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di antara ciri-ciri orang yang beriman adalah tatajafa junubuhum. Junub itu gigir ya, atau badan bagian samping, punggung, pinggang. Allah sebutkan di antara sifatnya orang-orang yang beriman, mereka badannya, pinggangnya jauh dari ranjang-ranjang mereka. Maksudnya sedikit tidurnya atau menyisakan sebagian tidurnya untuk sholat malam. Ya, menyisakan sebagian tidurnya untuk sholat malam. Dalam surat Az-Zariyat 17, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Maknanya sama. Mereka orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit tidurnya dari malamnya atau secukupnya. Nah, nanti kita sebutkan kapan waktunya yang paling afdal untuk melaksanakan sholat malam. Kemudian tarawih juga memiliki hukum yang tersendiri. Al-Furqan ayat 64 menjelaskan tentang sifat-sifat ibadur rahman. Ya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna fil ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Disebutkan sifat-sifat ibadur rahman, hamba-hamba Rahman yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Furqan. Di antara sifat mereka walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Mereka yang mengisi waktu malam mereka dengan sujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Ya, ini Masya Allah. Pujian-pujian bagi mereka yang melaksanakan sholat malam. Bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, ya, bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ada pujian bagi beliau dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilah, dan pada sebagian malam hari bertahajudlah sebagai ibadah tambahan sunnah bagimu. Nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji, maqam yang terpuji. Ya, dan inilah salat yang menghantarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada maqam makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala secara mutlak adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau punya derajat yang disebut dengan wasilah. Nama derajat beliau namanya wasilah. Derajat wasilah ini tidak layak diberikan siapapun kecuali hanya satu orang. Dan beliau berdoa agar beliau yang diberikan dan Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan. Beliau mendapatkan derajat wasilah. Di antara keistimewaannya beliau yang mampu dan mau bersedia meminta syafaat atau memberi syafaat kepada umatnya, meminta kepada Allah untuk dimulainya hisab di hari kiamat di saat seluruh para nabi menolak, enggan karena malu. Ini disebut syafaatul kubra yang hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW. Sehingga banyak juga para ulama yang mengajarkan bahwa siapa yang ingin mendapat kemuliaan di sisi Allah dan juga di sisi manusia, salat malam. Dan ini dibuktikan oleh banyak kaum muslimin. Mereka yang suka rajin salat malam, seringkali Allah Subhanahu Wa Taala tolong di dunia dan jelas nanti dimuliakan di akhirat. Di dunia ketika mungkin ada orang yang memfitnahnya, Allah bersihkan dari fitnah. Allah sucikan dari fitnah. Allah tunjukkan kebenaran dan lain sebagainya. Dia diberikan cahaya yang begitu terang di wajahnya, ya. Athar dari sujud-sujud mereka. Fresh wajahnya orang yang suka sholat malam, ya. Namun ya ini jelas, Masya Allah ya, menjadi ujian bagi kita. Bagi yang mau, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan puji mereka sebagaimana dalam dalil-dalil yang kita sebutkan. Fadilah yang kedua adalah qiyamul lail, bentuk penghambaan dan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Salat secara umum adalah bentuk penghambaan kita, bahkan ibadah yang paling utama adalah salat fardu. Ya. Amal pertama yang nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yang menentukan amal-amal yang lain. Termasuk firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tujuan diciptakan manusia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah menyembah, yang paling utama adalah salat. Maka dalam bentuk rasa syukur kita jaga salat fardu kita, kemudian ditambah rasa syukur kita dengan salat sunnah yang lain, di antaranya qiyamul lail. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail hatta yatafattar atau tatafattar qadamah, sampai pecah-pecah kaki beliau salat malam. Sampai bengkak kaki beliau salat malam. Kemudian Aisyah bertanya, "Lima tasna'u ya Rasulullah? Lima tasna'u hadza ya Rasulullah wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar?" Kan engkau sudah diampuni dosa-dosamu, baik yang lalu maupun kalau ada kesalahan di masa mendatang sudah diampuni oleh Allah. Lalu untuk apa engkau sholat sampai rela kakinya bengkak dan pecah-pecah? Apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dengan entengnya beliau menjawab, "Afala uhibbu an akuna abdan syakura." Salahkah aku kalau aku ingin menjadi hamba yang syakur, rajin bersyukur, pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, beliau yang sudah dijamin masuk surga masih rajin bersyukur. Padahal kalau beliau tidak salat malam pun insya Allah beliau sudah diampuni dosa-dosanya. Ya. Atau beliau memang salat malam pernah diwajibkan. Nanti kita sebutkan beberapa hukum salat malam pernah diwajibkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya untuk beliau, tapi untuk umatnya tidak pernah diwajibkan. Ya. Di antaranya adalah firman Allah dalam surat Al-Muzammil, "Qumil laila illa qalila." Bangunlah di malam hari meskipun sedikit. Nabi diperintahkan untuk salat malam. Tapi tidak perlu tawila atau katsira, tidak perlu banyak-banyak. Allah hanya minta sedikit saja. Itu saja sudah pasti menjamin Nabi Shallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi SAW tetap salat malam yang panjang sampai bengkak kaki beliau, sampai pecah-pecah kaki beliau. Sedangkan kita ya tidak ada yang jamin diri kita masuk surga, tidak ada yang jamin diri kita diampuni oleh Allah, tapi masih malas sholat malam. Ya, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Yang ketiga, qiyamul lail termasuk penyebab seseorang masuk surga dan juga diangkat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai orang-orang sekalian, afsyus salam, sebarkanlah salam." Ini sunnah ya, memulai salam. Banyak sekarang, di zaman sekarang orang jarang mengucap salam kalau ketemu orang. Ya. Kalau ketemu orang disunnahkan mengucap salam. Dan yang paling afdol, yang paling pertama memulai salam. Karena yang menjawabnya hukumnya sudah beda, hukumnya wajib. Sebagian ulama menyebutnya hukumnya wajib. Ya. Afsyus salam wa at'imut ta'am, dan berikanlah makanan kepada orang yang membutuhkan. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahim, rahim-rahim kalian, saudara-saudara kalian, bapak, ibu, anak, kakak, adik, kakek, cucu, paman, bibi, keponakan. Ini rahim. Ya, yang diharamkan kita nikahi. Mereka wajib disambung. Kemudian setelahnya sunnah disambung. Hubungan kita. Wasallu bil-laili wan-nasu niyam. Kata Nabi, afsyus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil-laili wan-nasu niyam. Salatlah di malam hari ketika orang-orang pada tidur. Apa kata Nabi? Tadkhulul jannata bisalam. Niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh sejahtera, penuh keselamatan, penuh pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga bahwasanya di surga ada istana, kamar-kamar yang terlihat bagian dalamnya dari luarnya, dan juga terlihat bagian luarnya dari dalamnya. Saking indahnya, Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka yang at'amat ta'am, ngasih makan, wa alanal kalam, melembutkan kalam lisannya,
wa taba'a as-siyam, dan selalu memperbanyak puasa, wa afsyas salam, menyebarkan salam, wa shalla bil laili wan nasu niyam, dan salat di malam hari sedangkan orang-orang sedang tertidur. Fadilah yang terakhir, qiyamul lail adalah salat paling afdol setelah salat fardu. Sebagaimana puasa ada juga yang paling afdol setelah puasa Ramadan, yaitu puasa Muharram, Syahrullahil Muharram. Ya, salat yang paling afdol setelah salat fardu adalah salat malam. Beliau bersabda, afdalus salati ba'dal maktubah atau ba'dal faridah atau ba'das salatil maktubah as-salatu fi jawfil lail. Salat yang paling afdal setelah salat 5 waktu adalah salat di tengah malam. Baik, kita masuk pada poin yang berikutnya setelah keutamaan salat malam, waktunya. Disebutkan bahwasanya Nabi SAW salat kadang-kadang di tengah-tengah malam. Ya, caranya mengetahuinya tengah, sebagian atau seperempat, itu caranya dihitung totalnya dari terbenamnya matahari sampai fajar. Ya, dari maghrib sampai fajar. Misalnya maghrib jam 6, subuh jam 5, maka dihitung berapa jam? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 11 jam. 11 jam ini dibagi 2, itu maka ketemu setengah malam. 11 jam bagi 2 berarti 5 jam setengah setelah maghrib. Setengah 12 kurang lebih, ya, setengah 12. Au qablahu biqalil, kadang-kadang sebelum setengah malam, ya, ini sebelum setengah 11. Au ba'dahu biqalil, atau setelah tengah malam sedikit, kadang-kadang. Wa rubbama kana yaqumu idza sami'a as-sarikh, kadang-kadang beliau bangun kapan? Ketika ayam berkokok. Adik, ayam jago berkokok, di saat itulah Nabi SAW bangun. Ya, biasanya ayam jago kokok jam berapa? Jam 4, jam 3 sudah mulai berkokok. Kemudian setelah sholat di tengah malam, sebelumnya atau setelahnya, disunahkan berdoa di seperempat malam atau sepertiga malam terakhir. Diceritakan oleh Abdullah bin Abbas, annahu bata inda Maimunata ummil mu'minin radhiyallahu anha wa hiya khalatuh. Hadisnya cukup panjang, kita langsung terjemahkan saja. Pernah Ibnu Abbas menginap di bibi beliau Maimunah, istri Nabi SAW, ketika Nabi sedang bermalam di istri beliau Maimunah. Ketika bermalam di rumahnya Maimunah, Ibnu Abbas menginap, kemudian tidur bersama-sama. Ibnu Abbas masih kecil. Karena pernah kita sebutkan bahwasanya Ibnu Abbas itu meninggal saat beliau Rasulullah meninggal, Ibnu Abbas berusia sekitar 12 tahun. Artinya kisah-kisah Ibnu Abbas yang beliau riwayatkan bersama Rasulullah itu di usia yang beliau masih cukup belia, kurang dari 12 tahun. Mungkin 10, mungkin 11, mungkin 9 tahun. Masih kecil. Beliau menginap, kemudian tidur sama di satu tikar. Ya, Masya Allah, ini salah satu kerendahan hati Rasulullah SAW, mau tidur di tikar. Tikarnya itu persegi panjang. Ya, tikarnya persegi panjang, seandainya misalnya panjangnya 2 meter, kemudian lebarnya misalnya 1 meter atau 1,5 meter, seperti ukuran kasur di zaman sekarang untuk 2 orang. Ya, untuk ukuran ranjang 2 orang. Biasanya persegi panjang. Ya. Nah, Rasulullah SAW dan Maimunah tidur memanjang. Sedangkan Ibnu Abbas tidur melebar. Tidur mungkin di kepala mereka atau di kaki Rasulullah SAW dan juga Maimunah. Jadi tidurnya di bagian yang melebar dari tikar tersebut, sedangkan Rasulullah tidurnya memanjang. Karena memang Rasulullah dan Maimunah dewasa, jadi butuh space yang lebih panjang. Sedangkan Ibnu Abbas masih kecil, jadi tidurnya mungkin di sisa-sisanya di bagian kaki mungkin. Ya. Kemudian di tengah malam Rasulullah SAW bangun. Ya. Bangun, Ibnu Abbas menyebutkan hatta intasafal lail, sampai di tengah malam. Au qablahu biqalil, atau sebelum tengah malam sedikit. Au ba'dahu biqalil, atau setelah tengah malam sedikit. Ya. Ketika bangun, beliau SAW bangun duduk dulu. Ini salah satu sunnah ya. Setelah bangun duduk. Setelah duduk, beliau membaca 10 ayat dari terakhir surat Ali Imran.
Lagi duduk, bangun tidur, baca sunnah 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Ya. Apa bunyinya dari 10 ayat terakhir? Dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, kurang lebih ya. Kita buka Al-Qur'an. Atau lillahi mulkus. Kalau lillahi ma fis samawati itu surat Al-Baqarah ya. Kalau surat Ali Imran ya, lillahi mulkus samawati wal ard ya. Ahsant. Lillahi walillahi, ada wawunya, walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dan seterusnya sampai akhir surat Al-Imran. Setelah beliau mengusap wajahnya, mengusap rasa kantuk dari wajahnya, kemudian membaca ini, beliau menuju ke sebuah kendi air ya yang digantungkan, sudah ada lubangnya. Beliau buka tutup lubangnya, kemudian beliau berwudu, memperbaiki wudunya dan menyempurnakan wudunya, lalu sholat. Ibnu Abbas yang melihatnya masih kecil, masya Allah, ikut-ikutan. Ya, Ibnu Abbas masih kecil, bangun melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, mengusap wajah beliau, mengusap wajah Ibnu Abbas sendiri, kemudian baca surat Ali Imran di akhir 10 ayat terakhir, kemudian berwudu, kemudian berdiri di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan berdirinya di samping kiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sudah mulai sholat duluan. Jadi Rasulullah sholatnya awalnya munfarid, niatnya sholat sendiri, kemudian tiba-tiba Ibnu Abbas bergabung, berjamaah lah akhirnya. Nabi SAW jadi imam, Ibnu Abbas jadi makmum. Ini diantara dalil dibolehkannya sholat munfarid berubah menjadi imam. Jelas. Ya, yang tidak ada dalilnya adalah kalau asalnya makmum kemudian jadi imam. Kan sering ya, dicontohkan ada orang masbuk, sholat sudah selesai, kemudian menepuk jamaah yang lagi masih sholat sisa 1 rakaat. Dia sudah ikut imam pertama, jamaah pertama, tapi masih sisa 1 rakaat. Kita tepuk, kita ikut bersamanya. Para ulama menyebutkan sah sholatnya insya Allah, tapi tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Makmum berubah jadi imam. Kalau ditanya, banyak para ulama yang mengatakan insya Allah tetap sah, yang mempraktekkan seperti itu. Makmum masbuk, kemudian bermakmum dengan makmum, sama-sama makmum. Ya, makmum dirubah jadi imam. Ya, insya Allah sah. Banyak para ulama yang mengatakan sah. Tapi apakah ini yang sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Para ulama menjawab tidak ada contohnya, tidak ada dalilnya. Yang ada adalah orang awalnya sholat sendirian, munfarid, kemudian kita jadikan imam. Itu boleh. Sehingga kami anjurkan bagi mereka yang terlambat, bukan menepuk makmum yang masih sisa sholat, bukan, tapi buat jamaah baru, tidak apa-apa. Memang ada larangan membuat jamaah yang kedua di satu masjid kalau tujuannya untuk menantang jamaah yang pertama, memecah belah kaum muslimin. Iya, jamaah pertama belum selesai kita bikin jamaah kedua, tidak boleh ya. Terutama kalau kita lagi di rest area misalnya, lagi ada jamaah, ikut gabung jamaah yang sudah ada. Meskipun mungkin sholatnya beda, yang satu sholat asar, kita masih mau sholat zuhur dulu, boleh, nggak apa-apa. Beda sholat nggak apa-apa, kita ikuti, kemudian kita sempurnakan sholat kita. Beda sholat nggak apa-apa, yang penting berjamaah, boleh. Kalau lagi ada jamaah yang berlangsung, nggak boleh bikin jamaah baru. Tapi kalau misalnya jamaah yang pertama sudah selesai, kita baru datang, boleh bikin jamaah baru. Dalilnya apa? Nabi SAW pernah melihat salah seorang yang datang masuk ke masjid terlambat. Nabi sudah selesai. Kemudian Nabi tawarkan kepada sahabat-sahabatnya, man yatasaddaq ala hada, siapa yang mau sedekah sama si fulan. Menawarkan ke sahabatnya yang mau sholat lagi, sudah sholat sama Rasulullah, silahkan yang mau sholat fardu lagi, tapi niatnya sunnah. Sholatnya sama, tata caranya seperti sholat fardu, tapi berjamaah dengan orang yang baru datang. Yang niat sholat sunnah ini boleh jadi imam, boleh juga jadi makmum. Biar yang datang terlambat itu bisa sholat jamaah juga. Nah, itu yang dianjurkan. Sedangkan menepuk makmum yang sisa 1 rakaat itu malah tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Jadi kita kalau terlambat bikin jamaah baru, tunggu, mungkin ada yang lagi tempat wudhu, tunggu mereka datang masuk, ya kita jamaah baru. Nah, atau syukur-syukur ada teman kita yang sudah sholat mau sholat bareng sama kita, dia pengen nambah pahala,
nggak punya kesibukan, ya pengen nambah, lagi pengen iktikaf misalnya di masjid, pengen baca Quran, sekalianlah sholat lagi. Ya. Kalau nggak ada sama sekali, ya sudah sholat sendirian. Itu malah yang paling jelas tuntunannya. Orang kalau terlambat disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang dari rumah keluar ke masjid dan dia dapati sholat sudah selesai, kalaupun dia sholat sendirian, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sholat berjamaah atas niatnya. Walaupun mungkin pahalanya tidak sama dengan sholat yang tepat waktu, tapi insya Allah atas niatnya dia sudah dicatat sholat berjamaah. Apalagi kalau dia sudah terbiasa tepat waktu, hanya sesekali dia terlambat, kemudian sholat sudah selesai, dia sholat sendirian, insya Allah tetap dicatat sholat jamaah. Tidak perlu memaksakan diri berjamaah dengan makmum yang sudah menjadi makmum, kemudian kita jadikan imam. Nah, di kisah Abdullah bin Abbas ini, Nabi sholat sendirian, kemudian Ibnu Abbas gabung, sehingga akhirnya mereka berdua berjamaah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangan kanan beliau di atas kepala Ibnu Abbas. Jadi awalnya Ibnu Abbas ditarik dengan tangan kiri beliau, dari arah kiri disuruh mundur karena mungkin masih anak kecil, dipegang kepalanya, mundur, kemudian diarahkan untuk pindah ke sebelah kanan. Ini salah satu tuntunan kalau seorang sholat hanya berdua, satu imam satu makmum, maka makmumnya berdiri di sebelah kanan imam tepat, dan hukum asalnya sejajar, tidak perlu harus mundur sedikit, karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan Ibnu Abbas sejajar sebelah kanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwa makmumnya mundur sedikit 10 cm, 5 cm, tidak ada. Itu alasan pertama, memang tidak ada tuntunan untuk mundur. Alasan kedua, karena memang imam dan makmum ini sedang membuat satu shaf jamaah, sedang membuat satu shaf, dan satu shaf disunahkan untuk lurus sejajar, sehingga tidak perlu harus mundur sedikit. Tidak ada tuntunannya. Ya, kalaupun harus mundur sedikit saja, jangan terlalu banyak, agar tujuannya biar makmum ini enggak lebih maju daripada imam, karena kan imamnya harusnya di paling depan gitu. Ya, untuk berjaga-jaga agar si makmum tidak lebih maju dari imam, boleh mundur sedikit, tapi jangan sampai terlalu banyak. Tetap masih dalam satu shaf yang diusahakan sejajar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap-ngusap atau menggaruk-garuk telinga kirinya Abdullah bin Abbas atau telinga kanannya Abdullah bin Abbas untuk menghilangkan rasa kantuknya Abdullah bin Abbas. Sambil sholat, Nabi SAW garuk-garuk telinganya Abdullah bin Abbas. Ini gerakan yang insya Allah tidak dilarang kalau ada hajatnya. Mungkin Rasulullah melihat Ibnu Abbas mulai ngantuk-ngantuk, kepalanya tepluk-tepluk, karena memang Nabi sholat malam panjang sekali. Pernah diriwayatkan Nabi sholat malam baca surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Bayangkan, 3 surat, yang satu suratnya itu bisa sampai 280 ayat lebih, dikali 3. Makanya wajar kalau Abdullah bin Abbas terkantuk-kantuk, masih kecil lagi. Makanya Nabi SAW garuk-garuk telinganya Ibnu Abbas agar bangun. Sampai ketika beliau mengerjakannya sholatnya, kata Ibnu Abbas, 2 rakaat, beliau ucapkan sampai 6 kali kurang lebih, kemudian kemudian witir. 2 rakaat dikali 6 berarti 12, kemudian witirnya bisa 1 rakaat, tapi tidak disebutkan di sini berapa rakaat witirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting ganjil. Sampai ketika sudah azan, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Ibnu Abbas, bersandar atau rebahan sambil miring, tapi tidak tidur. Disunahkannya tidak tidur, khawatirnya kebablasan. Bersandar untuk istirahat, menyiapkan sholat subuh. Ketika sudah dikumandangkan azan, Nabi sholat sunnah qabliyah subuh 2 rakaat. Dalam riwayat yang lain, Masruq Ibnul Aswad menjelaskan juga, kana yaqumu idza sami'a as-sarikh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun sholat malam ketika sudah mendengar suara sarikh, suara ayam berkokok. Hukumnya qiyamul lail, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Ada satu pendapat memang kalau tidak salah dari mazhab Zahiriyah mengatakan bahwasanya sholat witir wajib. Namun pendapat ini dilemahkan karena memang sudah jelas sholat yang wajib itu hanya 5 waktu saja, salat fardu.
Ketika ada salah seorang Arab Badui mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya hanya sholat 5 waktu, tidak tambah apa-apa, apakah saya masuk surga? Nabi mengatakan, iya masuk surga. Ini menunjukkan bahwasanya sholat selain 5 waktu, ya tidak wajib, termasuk sholat witir. Ya, sholat witir, qiyamul lail hanya sunnah saja. Jumlah rakaatnya, nah kita masuk fikihnya sholat qiyamul lail. Jumlah rakaatnya, para ulama menyebutkan laisa fi qiyamil laili haddun la yuzadu alaihi wa la yunqasu minhu. Sepakat para ulama tidak ada jumlah pakem baku harus bagi salat malam. Sehingga enggak boleh lebih dari itu, enggak boleh kurang dari itu, enggak ada. Ya. Tidak ada jumlah yang harus diikuti. 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 8 rakaat boleh. Ya, 20 rakaat juga boleh. Kemudian ditambah dengan witir. Ya. Disebutkan oleh Abi Salamah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aisyah menjawab, terutama ini ditanya dalam Ramadan, fi Ramadan. Bagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ramadan? Salat malamnya. Aisyah menjawab, "Ma kana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaah." Nabi tidak pernah salat lebih dari 11 rakaat baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Beliau salat yusalli 4 rakaatin fala tas'al an husnihinna wa tulihin. Jangan tanya kalau Nabi salat 4 rakaat, kemudian jangan tanya akan indah dan juga panjangnya. Sudah jelas indah sekali salatnya beliau, sudah jelas panjang sekali salatnya beliau. Kemudian 4 rakaat lagi, kemudian 3 rakaat. Jadi 4, 4, 3. Ya. Ini yang pertama. Kita sebutkan beberapa dalil-dalil tentang jumlah bilangan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Ibnu Abbas, kana salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 rakaah, yakni bil lail. Ibnu Abbas menceritakan, mungkin ini yang beliau rasakan ketika salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, salat malamnya Nabi itu 13 rakaat. Aisyah menceritakan 11 rakaat, Ibnu Abbas menceritakan 13 rakaat. Riwayat Ibnu Umar, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil lail faqal salatul laili mathna mathna fa idza khashiya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidah. Ada dari Ibnu Umar, salah seorang bertanya kepada Rasulullah tentang salat malam. Beliau menjawab, salat malam itu mathna mathna, 2 rakaat, 2 rakaat. Salat malam itu mathna mathna. Ini sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas sekali. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Fa idza khasya ahadukumus subha shalla rak'atan wahidah. Kalau sudah khawatir mau masuk subuh, salatlah 1 rakaat ditutup dengan witir. Tutiru lahu ma qad shalla. Nah, dari 3 hadis yang sahih ini, 3-tiganya sahih, diriwayatkan Aisyah, Ibnu Abbas dan juga Ibnu Umar, ada yang 11, 13, ada yang Nabi mengatakan salat yang penting 2 rakaat, 2 rakaat, silahkan berapapun. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi tidak membatasi salat berapapun, insya Allah boleh. Ya. Setelah itu salat witir. Bahkan ini disepakati oleh Ibnu Abdul Bar, Qadhi Iyad dan juga Al-Iraqi. Mereka menukil ijma' para ulama. Ijma' itu seluruh ulama tidak ada yang berselisih bahwa salat malam itu tidak ada jumlah pasti. Artinya kalau kita ngelihat di kampung kita, di negeri kita ada yang salatnya 13 rakaat, 11 rakaat, 20, 23, 21, maka tidak usah dipermasalahkan. Semuanya boleh, semuanya sah. Ya. Kemudian tata cara sholat malam, ya, tata cara sholat malam. Ini yang mungkin akan kita fokuskan di kesempatan hari ini, insya Allah. Ya. Disebutkan oleh para ulama dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, sholat malam itu secara umum Nabi mengatakan dengan jelas. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, beliau bersabda, "Salatul laili mathna mathna." Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Sehingga para ulama jumhur bahkan dari seluruh mazhab Hambali, Hanafi, Maliki dan Syafi'i sepakat
Salat malam itu pada asalnya 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. Dari mazhab Maliki ya, disebutkan dalam kitab Mawahibul Jalil, kita sebutkan agar menjadi pemahaman bagi kita. Dari mazhab Syafi'i dalam kitab Mughnil Muhtaj karya Syirbini. Dalam mazhab Hanabilah ada juga dalam kitab Syarh Muntahal Iradat karyanya Imam Al-Buhuti atau Al-Bahuti. Kemudian temannya Imam Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf dan juga Muhammad Ibnul Hasan juga menyebutkan dalam kitab Al-Mabsut Lis-Sarakhsi, punya Imam As-Sarakhsi. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Baz dan juga Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi 4 mazhab jelas mengatakan salat malam itu dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat. Salat malam dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat. Itu sunnahnya. Dalilnya dari saat Abdullah bin Umar. Kemudian kita sebutkan dalil yang baru dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah bercerita, zaujin Nabi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fima baina an yafrugha min salatil isya. Ini Aisyah ya, menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat antara setelah salat Isya, wa hiya allati yad'u an-nasul atamah, yaitu yang salat yang dijuluki dengan salat atamah, salat Isya, ilal fajr, sampai sebelum subuh beliau salat 11 rakaat, salat 11 rakaat. Yusallimu baina kulli rak'atain. Aisyah menceritakan Nabi salam di setiap 2 rakaat. Nabi salam di setiap 2 rakaat. Ini hadisnya jelas nih. Ya, Aisyah menjelaskan yusallimu baina kulli rak'atain. Salam di setiap 2 rakaat. Wa yutiru biwahidah. Kemudian witir dengan 1 rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor yang ke-736. Hadis sahih riwayat Muslim. Sehingga bisa kita katakan salat malam pada dasarnya baik di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan yang paling afdol adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Yang paling afdol adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Kenapa ada masjid yang mengerjakan 4 rakaat termasuk masjid yang sedang kita tinggali ini yaitu Masjid Al-Marzuq, kerjakannya 4 rakaat, 4 rakaat. Ini diambil dari pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, kalau yang tadi mengatakan 2 rakaat itu temannya Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf, Qadhi Abu Yusuf dan juga Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. 2 orang ini 2 kerabat dekatnya Abu Hanifah. Jadi mazhabnya Abu Hanifah itu salah satu mazhab yang paling sistematis, beda dengan mazhab yang lain. Kalau Syafi'i, Hambali, Maliki itu mazhab yang dirancang sendiri oleh imamnya mereka. Jadi imamnya mereka mengarang buku, mengajarkan, kemudian dilanjutkan oleh murid-muridnya. Sedangkan Abu Hanifah beda. Beliau setiap kali ada masalah, membangun mazhab beliau dengan bermajlis. Jadi dipanggil semua ahli dalam setiap seni, ahli bahasa, kalau lagi tentang masalah kedokteran dipanggil ahli tib, ahli kedokteran, kalau tentang bahasa, tentang balaghah diambil ahli sastra, dikumpulkan semuanya. Jadi kemudian mereka semua berdiskusi. Yang satu mengantarkan pendapatnya masing-masing, sampai terakhir Abu Hanifah sendiri sebagai pemimpin diskusi tersebut, sebagai imam mereka. Abu Hanifah yang mengkonfirmasi, yang menyimpulkan, baik pendapat yang kita pilih setelah ditimbang dalilnya segala macam, kita pilih pendapat hukumnya ini. Itu mazhabnya Abu Hanifah. Sehingga 2 teman ini selalu hadir, Abu Yusuf dan juga Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani. Nah, 2 temannya Abu Hanifah memilih pendapat sholat yang paling afdol 2 rakaat, 2 rakaat. Sedangkan Abu Hanifah sendiri disebutkan di dalam beberapa riwayat, beliau memilih sholat 4 rakaat salam, kemudian 4 rakaat 1 salam. Nah, sehingga para ulama banyak berselisih. Ya. Namun yang pasti pendapat yang kami pilih, memang ada yang tegas sampai mengatakan sholat yang 4 rakaat 1 salam menyelisih sunnah kata mereka. Banyak yang seperti itu, saking tegasnya. Apa dalil mereka? Kita sebutkan dalilnya dengan jelas. Dalil mereka adalah hadis riwayat Aisyah sendiri. Nah, dalilnya Abu Hanifah yang mengatakan 4 rakaat 1 salam dan seluruh kaum muslimin di Indonesia atau di luar juga, di Turki kalau tidak salah, mazhabnya Abu Hanifah itu 4 rakaat 1 salam. Salat tarawihnya. Itu berdalil dengan salatnya Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah. Aisyah mengatakan Nabi sholat 4 rakaat
yusolli arba'an la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan tanya betapa indah dan betapa panjangnya. Ya. Ini jelas sekali dari zahirnya Nabi salat 4 rakaat dari cerita Aisyah. Namun ternyata ada riwayat dari Aisyah lagi sendiri sama dari Aisyah. Hadis yang tadi kita sebutkan, yusallimu baina kulli rakaatain. Aisyah menceritakan Nabi itu salam di setiap 2 rakaat. Sehingga banyak para ulama jumhur, mayoritas ulama menafsirkan hadis yang 4 rakaat dikhususkan dengan hadis yang 2 rakaat. Maksudnya Aisyah 4 rakaat adalah tetap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian duduk lama istirahat. Inilah yang disebut tarawih. Istirahat di setiap 4 rakaat. Jadi menurut pendapat jumhur, maksudnya Aisyah 4 rakaat adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian istirahat, kemudian dilanjutkan 4 rakaat lagi. Karena Aisyah tidak menyebutkan secara gamblang dalam riwayatnya, Aisyah tidak menyebutkan salamnya. Aisyah hanya mengatakan yusolli arba'an, salat 4 rakaat, kemudian salat 4 rakaat, tapi nggak disebutkan salamnya. Sehingga tidak jelas apakah Aisyah mengatakan 2 rakaat salam apa tidak. Di dalam riwayat tersebut ternyata di riwayat lain, riwayat Aisyah lagi, Aisyah menjelaskan yusallimu baina kulli rakaatain. Salam di setiap 2 rakaat. Sehingga banyak para ulama jumhur, mayoritas, kecuali Abu Hanifah tadi, mayoritas mengatakan hadis Aisyah itu dikhususkan, maksudnya 4 rakaat itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam kemudian duduk istirahat, kemudian lanjut lagi. Nah, ini pendapat jumhur. Sedangkan pendapat Abu Hanifah dan juga termasuk kaum muslimin banyak sekali yang juga masih mempraktikkan 4 rakaat itu berdalil dengan zahir hadis Aisyah yang hanya satu saja. Satu riwayat saja. Sedangkan jumhur berdalil dengan semua riwayat digabungkan. Ya. Namun mereka yang mengatakan bahwa sholat yang 4 rakaat 1 salam menyelisih sunnah, mungkin ini perlu dilembutkan lagi, karena ini pada dasarnya adalah sholat sunnah gitu ya. Ini sholat sunnah dan perkaranya sederhana, tidak perlu dijadikan permasalahan yang begitu besar. Ya. Hanya saja yang perlu diperhatikan, mereka yang sholatnya 4 rakaat dengan 1 salam harusnya juga mengamalkan penjelasan Aisyah. Aisyah menjelaskan apa? La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jadi mereka yang mau 4 rakaat 1 salam harus siap-siap sholatnya panjang. Jadi nggak masalah jumlahnya, nggak masalah caranya. Yang terpenting adalah sesuai sunnah Nabi SAW. Sholat malam dipanjangkan. Jangan malah sholat 4 rakaat malah ringan. Nah, makanya kenapa banyak yang memilih sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, karena mereka merasa ini yang lebih nggak capek, karena sholatnya pengen dipanjangin, jadi banyak duduknya. 2 rakaat, sholatnya panjang, kemudian tasyahud, salam, istirahat. Bangun lagi 2 rakaat panjang, duduk tasyahud, salam. Nah, kalau misalnya mau yang mengamalkan 4 rakaat 1 salam, maka amalkan juga ucapan Aisyah. Aisyah menceritakan 4 rakaat 1 salam, 4 rakaatnya Nabi itu la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan tanya panjang dan indahnya salat Nabi. Jadi panjang. Makanya yang mengamalkan 4 rakaat silahkan, yang mengamalkan 2 rakaat insyaallah semuanya sah. Karena semuanya ada dalilnya masing-masing, ada pendapatnya masing. Saya sendiri, saya pribadi ya lebih condong ke yang 2 rakaat karena lebih santai saja. Dan itu yang lebih menggabungkan semua dalil-dalil. Lebih menggabungkan semua dalil-dalil. Tapi saya sendiri tidak mendiskreditkan yang mempraktikkan 4 rakaat 1 salam. Insya Allah juga sah karena memang ada ulama yang berpendapat seperti itu. Ya. Saya sendiri alhamdulillah dari mulai kemarin sudah bertugas, saya diamanahi menjadi imam di masjid ini, mempraktikkan 4 rakaat 1 salam. Nah, nanti mungkin sesekali saya mau mempraktikkan 2 rakaat 1 salam. Termasuk di masjid ini, nggak apa-apa ya. Cuma niatnya bukan untuk mengingkari yang 4 rakaat, niatnya untuk membuka wawasan bahwa semuanya sah gitu. Jangan sampai yang 4 rakaat menyalahkan yang 2 rakaat, yang 2 rakaat menyalahkan 4 rakaat gitu. Karena yang berikutnya juga kami berusaha untuk mengamalkan memanjangkan sholat sunnah.
Kami kemarin baru ngelihat satu video rekaman dari saudara kami yang ke Britania, ke London sana atau ke Inggris. Subhanallah, di masjid-masjid mereka hari ini sudah sampai juz 7, juz 8. Padahal baru 1 minggu. Berarti mereka berniat mau menghatamkan Al-Quran dalam qiyamul lail mereka. Itu padahal mereka orang Eropa loh. Nah, kita yang mayoritas Muslim, nanti jangan mengeluh kalau sholatnya panjang, gitu ya. Seperti itu. Kalau syukur-syukur bisa lebih panjang. Dan mereka yang merasa kelelahan boleh duduk. Mereka yang merasa punya kesibukan setelah taraweh masuk kerja dan lain, boleh sholat sendirian, dah harus berjamaah. Atau mungkin jamaah sendiri di rumah boleh. Bahkan pada dasarnya sholat sunnah dibolehkan sholat di jamaah. Khusus sholat taraweh kita tutup dengan fadilah dari Nabi SAW. Man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul laila. Ini kenapa sholat taraweh dianjurkan di masjid. Padahal sholat sunnah malam, kan sholat sunnah lebih afdal di rumah. Tapi khusus sholat taraweh dianjurkan di masjid bersama imam. Karena siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, sampai salam, sampai witir, dia diperbolehkan untuk dia dicatat sebagai sholat sepanjang malam suntuk, ya, sepanjang malam, masya Allah. Padahal sholatnya cuma 11 rakaat, tapi dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sholat sepanjang malam kalau sholat sampai salam. Sering ditanya, kalau sudah sholat witir pengen sholat malam lagi, silahkan boleh. Malam-malam para ulama sepakat, kalau yang malam bangun dan pengen sholat nambah lagi sesuai yang kemampuan dia, silahkan sholat tanpa sholat witir lagi, karena dia sudah sholat witir bersama imam. Sholat sebanyak mungkin silahkan, tidak perlu witir lagi. Itu salah satu tuntunan dalam sholat tarawih. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ini mohon maaf tidak ada tanya jawab ya. Biasanya ada tanya jawab karena sudah masuk maghrib, tinggal nunggu ngir nih. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga ini bisa membuka cakrawala kita tentang fikih sholat tarawih sehingga kita tidak perlu menyalahkan satu dengan yang lainnya, ya, saling toleransi, kemudian ya, bisa ya mengetahui mana yang paling afdal sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Allahu ta'ala bishawab. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى